Saat F-16 Barat pertama tiba di Ukraina pada Agustus 2024, banyak yang memuji jet itu sebagai calon pengubah perang. F-16 tidak akan memenangkan pertempuran untuk Ukraina, tapi pesawat ini memberi peluang baru bagi pilot Ukraina untuk operasi yang sebelumnya tidak mungkin. Armada jet tempur era Soviet Ukraina yang sudah tua memang telah digantikan F-16 yang digunakan sangat efektif meski mungkin tak sesuai harapan Barat atau Rusia. Taktik udara Barat gagal di medan perang Ukraina sehingga Ukraina harus kembali melakukan strategi yang biasa mereka gunakan melawan pasukan Vladimir Putin. Pilot Ukraina kini memakai taktik jenius untuk mengalahkan pertahanan udara Rusia. Kami mempelajari taktik tersebut dan alasan pendekatan Barat dengan jet tempur gagal berdasarkan komentar pilot dalam video terbaru Angkatan Udara Ukraina. Pilot yang menurut Warzone tampaknya salah satu pilot tempur generasi lama Ukraina menjelaskan bahwa taktik yang diajarkan pada penerbang Ukraina sebelum kedatangan F-16 tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan para pilot. Setelah kami kembali ke rumah, kami menghadapi kenyataan, kata pilot itu, sebelum menambahkan. Taktik yang diajarkan kepada kami tidak sepenuhnya cocok untuk perang yang sedang kami hadapi. Perangnya sangat berbeda secara mendasar. Sekilas, ini terdengar seperti klaim aneh. F-16 bukanlah platform udara yang baru menurut Lockheed Martin yang memproduksi jet tersebut. F-16 pertama kali dirancang pada awal tahun 1970-an dengan model awalnya secara resmi mulai digunakan tepat saat tahun 1980-an dimulai. Hal itu membuat jet tersebut setua, bahkan dalam beberapa kasus lebih tua dari jet-jet yang dimiliki Ukraina sebelum Putin melancarkan invasinya. Dengan hampir 50 tahun pengetahuan di belakang mereka, para instruktur NATO yang mengajarkan pilot Ukraina cara menggunakan jet tersebut pasti benar-benar tahu persis bagaimana jet itu harus digunakan. Secara teknis, asumsi itu benar. Tantangan Ukraina bukan karena pilotnya tidak diajari menerbangkan jet baru dengan benar. Tantangan itu muncul karena taktik yang diajarkan oleh pelatih NATO, mereka tidak cocok untuk jenis perang yang sedang dihadapi Ukraina melawan Rusia. Mengapa begitu? Masalah utamanya adalah taktik NATO mengasumsikan bahwa siapapun yang menerbangkan F-16 akan melakukannya dalam situasi di mana sekutu mereka telah menguasai superioritas udara di wilayah perang berlangsung. Superioritas udara didefinisikan pada edisi April 1931 Angkatan Udara Kerajaan. Secara triwulanan, publikasi tersebut menyatakan bahwa superioritas udara dapat digambarkan sebagai pencapaian kebebasan operasional oleh pesawat kita sendiri dan meniadakannya bagi musuh. Media tersebut menyatakan bahwa ini tidak selalu berarti angkatan udara satu pihak benar-benar lemah atau pihak lain sepenuhnya dominan. Sebaliknya, superioritas udara berarti pihak yang memilikinya umumnya mampu menyelesaikan misi karena memiliki angkatan udara yang lebih besar atau lebih baik daripada musuhnya. Yang berarti pihak yang lebih unggul hanya menghadapi ancaman minimal dari angkatan udara lawannya. Tidak banyak yang berubah sejak definisi yang hampir berusia 1 abad itu diberikan. Keunggulan udara adalah sesuatu yang tidak dimiliki Ukraina dalam pertempurannya melawan Rusia. Kita melihat dampaknya bagi upaya Ukraina menggunakan F-16 sesuai misi yang dijelaskan pilot di video yang telah disebutkan. Tantangan terbesar kami adalah ancaman udara musuh yang menghalangi pencapaian target, kata sang pilot tentang misi itu. Fakta bahwa ancaman udara musuh ada sampai sejauh itu menunjukkan kepada kita bahwa Ukraina tidak memiliki superioritas udara di wilayahnya sendiri. Yang pada akhirnya berarti bahwa strategi yang diajarkan kepada para pilot negara itu oleh instruktur NATO, mereka tidak akan sepenuhnya berhasil. Pilot itu menjelaskan, Ukraina tidak mengikuti strategi NATO, lalu berkata, kami terbang bertiga dan memaksa musuh menembakkan 2 rudal dari arah berbeda. Kami memberi pesawat serang kesempatan menghancurkan target dan seluruh kelompok bisa kembali aman ke pangkalan, keluarga, dan skuadron. Kepentingan nasional juga bertambah. Dalam laporannya sendiri tentang pernyataan pilot tersebut, disebutkan bahwa pilot Barat hampir selalu memiliki superioritas udara di wilayah manapun mereka terbang, yang menyebabkan asumsi superioritas meresap ke dalam doktrin pelatihan ketika superioritas itu sebenarnya tidak ada.
Taktik NATO tidak seefektif yang dibutuhkan Ukraina. Dan sayangnya, kecil kemungkinan Ukraina akan mencapai superioritas udara penuh di wilayahnya dalam waktu dekat. Sebagian besar alasannya adalah karena negara tersebut memang tidak memiliki angkatan udara yang cukup besar untuk mencapai superioritas itu. Direktori Dunia Pesawat Militer Modern atau World Directory of Modern Military Aircraft menyoroti hal itu. Menurut laporan inventaris Angkatan Udara Ukraina 2026, World Directory of Modern Military Aircraft menyebut Ukraina kini memiliki 261 unit aktif di angkatan udaranya. Meski Ukraina telah menerima jet tempur dari mitra barat untuk operasi serangan, logistik, dukungan, dan misi khusus, jumlahnya masih terlalu sedikit untuk menjangkau seluruh wilayah Ukraina. Belum lagi menjamin bahwa mereka dapat mengalahkan angkatan udara Rusia yang jauh lebih besar dan pertahanan udaranya secara khusus. Ukraina memiliki 105 pesawat yang masuk dalam kategori tempur atau serang. Meskipun tidak semuanya aktif, namun Ukraina tetap bukan kekuatan udara yang lemah. Menurut sumber yang sama, Ukraina menempati peringkat 30 dari 129 layanan udara yang dilaporkan dan jumlah pesawatnya memang kurang. Rusia memiliki jauh lebih banyak pesawat dan mereka juga menempatkan pertahanan udara di wilayah Ukraina yang didudukinya sehingga setiap misi udara menjadi sangat berbahaya. World Directory of Modern Military Aircraft telah merilis laporan serupa tentang Angkatan Udara Rusia untuk 2026 dengan perbedaan jumlah yang mencolok. Organisasi tersebut mengatakan bahwa Rusia memiliki 3.677 pesawat dalam inventaris aktifnya, membuat Angkatan Udara aktifnya sekitar 14 kali lebih besar dari yang bisa dikerahkan Ukraina. World Directory of Modern Military Aircraft menempatkan Angkatan Udara Rusia sebagai terkuat ketiga di dunia. Jadi, Rusia seharusnya sudah unggul di udara di Ukraina, namun kenyataannya belum. Dan itu adalah hal lain yang membuat perang Ukraina berbeda dari ekspektasi yang mungkin ditetapkan oleh doktrin Barat tradisional. Seperti yang disampaikan oleh Jurnal Pertahanan Inggris pada bulan Maret 2025 lalu, Rusia gagal untuk mendapatkan superioritas udara atas Ukraina, meskipun memiliki jauh lebih banyak pesawat. Situasi Rusia sangat buruk, hingga mereka hanya dapat memakai jet tempur taktis seperti Su-34 modern sebagai artileri udara untuk menembak rudal dan bom ke Ukraina dari belakang garis musuh. Ukraina terbukti mahir menghancurkan pesawat Rusia di wilayahnya, meski tak selalu memakai pesawat sendiri. Menurut Kementerian Keuangan Ukraina, Rusia telah kehilangan 434 pesawat, 347 helikopter, dan 1.269 unit pertahanan udara sejak invasi skala penuh Putin. Seharusnya itu membantu Rusia membangun superioritas udara, namun kenyataannya tidak ada pihak yang menguasai udara seperti biasanya diasumsikan. Kekuatan jumlah Rusia belum benar-benar dikerahkan, dengan negara itu kini cukup berhati-hati sehingga menjaga pesawat-pesawatnya tetap menjauh dari pasukan Ukraina sebisa mungkin. Ukraina belum bisa membangun superioritas udara seperti asumsi pelatihan F-16 NATO karena kekurangan pesawat dan pertahanan udara Rusia masih kuat. Meskipun mengalami kerugian besar, Ukraina juga menghadapi kesulitan lain saat mencoba mempelajari cara menggunakan F-16. Pilot NATO menjelaskan perbedaan pelatihan NATO dan situasi di Ukraina serta menyorotinya. Pilot Ukraina menghadapi tantangan besar saat mulai menggunakan pesawat baru, sementara pelatih menggambarkan kondisi pelatihan yang sangat sulit. Penerbang senior menyatakan pilot harus mempelajari peralatan dan aturan terbang baru, terutama di wilayah udara sipil yang berbeda. Di kokpit belakang ada instruktur yang tak paham bahasa Ukraina. Komunikasi menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Inggris penerbangan khusus. Menurut laporan TWZ para pilot, mengakui masalah ini memang tak bisa dihindari. Pelatih NATO cenderung memakai bahasa Inggris sebagai bahasa universal karena NATO berfokus pada Barat. Mereka juga tidak bisa diharapkan untuk belajar bahasa Ukraina dalam waktu singkat agar bisa mengajarkan apa yang perlu diketahui oleh pilot Ukraina. Belum lagi, mempelajari bahasanya dengan cukup baik untuk dapat menyampaikan maksud mereka dengan benar, sambil mengajarkan orang-orang untuk menerbangkan jet yang bisa bergerak sekitar 2 kali kecepatan suara. Itu sangat melelahkan, kata sang pilot. Tapi kami punya tujuan.
Kami tahu keluarga menunggu di rumah, musuh mengebom kota, membunuh rakyat, dan merebut wilayah kami. Kami terus berjalan di jalur ini dengan menggertakkan gigi. Kesalahpahaman juga menambah tantangan bagi pilot Ukraina dalam pemanfaatan F-16. Namun, perbedaan asumsi NATO dan realita di Ukraina adalah masalah utama. Dan tantangan itu semakin diperparah oleh fakta bahwa Rusia setidaknya mampu memaksimalkan penggunaan angkatan udaranya sendiri di wilayah yang direbutnya dari Ukraina. Pilot mencatat Rusia tetap ancaman bagi penyerang F-16 Ukraina karena jangkauan pesawat tempur interseptornya. Mikoyan Gurevich, 31 Sukhoi, 35 dan Sukhoi 57 termasuk. Meski pesawat ini tak sesering yang dikira memasuki wilayah Ukraina sejak perang dimulai. Mereka menjadi kendala besar bagi pilot F-16 Ukraina di wilayah pendudukan yang ingin menyerang. Mereka memiliki kemampuan untuk berada di zona pertempuran pada ketinggian tinggi, menunggu kelompok kami melakukan serangan, dan sayangnya kami tidak memiliki kesempatan seperti itu, kata sang pilot. Gabungkan jet tempur Rusia yang menunggu dengan sistem pertahanan udara yang bisa menembak jatuh F-16 saat terlalu dekat. Anda juga jadi alasan Ukraina tak bisa gunakan F-16 seperti NATO. Pertahanan Rusia sangat kuat, membuat penciptaan kantong kecil superioritas udara semakin sulit. Dengan semua masalah ini di depan mereka, Ukraina bisa saja menyerah pada proyek F-16-nya, tetapi itu bukan cara Ukraina, karena mereka selalu menemukan jalan untuk melakukannya. Ukraina mampu beradaptasi dari situasi sulit. Diperlukan pemikiran ulang terhadap setiap strategi yang diajarkan. Dan para pilot Ukraina telah menemukan beberapa cara cerdik yang memungkinkan mereka memberikan kerusakan dengan F-16 mereka. Meski mereka tak selalu ikut pelatihan NATO untuk melakukan kerusakan itu. Apa perbedaan tindakan pilot F-16 Ukraina? Terbang rendah kini jadi strategi utama mereka. Pilot juga menyoroti kemampuan Rusia menjaga jet dalam mode siaga di ketinggian tinggi di wilayah Ukraina yang diduduki. Pilot itu menambahkan pertahanan udara Rusia tetap berbahaya, meski pilot Ukraina bisa menghindari pesawat Rusia. Mereka masih harus waspada pada rudal permukaan ke udara. Terbang di ketinggian yang lebih rendah seringkali menjadi solusinya. Dengan cara ini, radar pertahanan udara Rusia lebih sulit mendeteksi F-16 dan sistem rudal sulit mengunci atau melacak jet saat terbang. Kesulitan itu akibat beberapa faktor, ujar The Military Show. Kebisingan latar belakang yang dihasilkan saat terbang dekat dengan permukaan tanah dapat membingungkan sistem yang diandalkan Rusia untuk mengidentifikasi F-16 yang datang. Dalam beberapa kasus, terbang rendah dekat permukaan tanah juga menghalangi sinyal radar yang jelas, yang biasanya memungkinkan pelacakan target udara ketika target tersebut berada di udara terbuka. Tentu saja, terbang rendah juga memiliki risiko tersendiri, karena satu kesalahan saja bisa menyebabkan kecelakaan. Selain itu, penerbangan di ketinggian rendah bukanlah cara yang sempurna untuk menghindari pertahanan udara Rusia, seperti yang dijelaskan oleh sang pilot. Dan kami juga harus menggunakan taktik manuver ketika pesawat musuh mendekati kami, mengunci kami, dan menembakkan rudal udara ke pesawat kami. Namun terlepas dari itu semua, dengan kemampuan yang terbatas ini, kami tetap menjalankan tugas. Kami tahu bahwa kami mengambil risiko. Strategi ini tampaknya lebih sering berhasil daripada gagal. Pilot F-16 Ukraina mungkin terinspirasi oleh keberhasilan operator drone mereka saat melawan pertahanan udara Rusia. Pada Mei 2023 lalu, Pusat Analisis Kebijakan Eropa atau Pusat Analisis Kebijakan Eropa menulis sebuah artikel yang membahas serangan drone terbaru saat itu terhadap Moskow. Ukraina belum dikonfirmasi sebagai pelaku, meski kemungkinan besar mereka yang melakukannya. Moskow menyadari dua kelemahan utama pertahanan udaranya terhadap drone. Drone terbang rendah dan lambat, sehingga sulit ditembak dari jarak jauh, menurut SIPA. Ukraina kini memanfaatkan keunggulan drone untuk menyelinapkan F-16 ke lokasi yang diperlukan. Sambil menjaga mereka tetap di luar jangkauan radar pertahanan udara Rusia, strategi ini kemungkinan besar tidak sempurna. Drone memiliki tanda radar yang jauh lebih kecil dibandingkan bahkan jet tempur yang terbang paling rendah sekalipun. Karena terbuat dari plastik dan digerakkan mesin kecil yang hanya menghasilkan sedikit panas,
Menurut SIPA, mereka juga lebih mudah bermanuver untuk menghindari misil. Penerbangan rendah merupakan kelemahan pertahanan udara Rusia yang sudah diketahui dan kini dimanfaatkan Ukraina dengan F-16 mereka. Penempatan F-16 Ukraina tak selalu membuat pilotnya menghindari pertahanan udara Rusia. Kadang mereka justru mencari misil Rusia. Ukraina sering menggunakan taktik luar biasa dengan menerbangkan F-16 sebagai bagian dari kelompok besar. F-16 berperan sebagai pengawal dan umpan untuk melindungi pesawat pembawa bom presisi dalam misi serangan, menurut The Military Show. Alih-alih menghindari pertahanan udara Rusia, F-16 pengawal ini justru sengaja menampakkan diri kepada pesawat musuh, memaksa Rusia menembakkan rudal ke F-16 tersebut daripada ke pesawat lainnya. Pesawat itu akan menyebabkan kerusakan besar pada target Ukraina, membuat Rusia membuang sumber daya. Stok rudal jadi keuntungan tambahan dari operasi ini, karena bisa membuka peluang serangan udara di masa depan jika tidak diisi ulang. Anda mungkin ingat kutipan pilot tentang Ukraina yang bekerja dalam kelompok 3 pesawat untuk melawan pertahanan udara Rusia, seperti sudah dibagikan di video ini. Misi itu menunjukkan strategi khusus F-16 dijalankan. Bahaya tampaknya sudah menjadi bagian dari perjalanan bagi para pilot F-16 Ukraina, tanpa keuntungan superioritas udara yang biasanya diasumsikan dalam pelatihan NATO. Para penerbang Ukraina harus terbang rendah dan menggunakan diri mereka sendiri sebagai umpan agar F-16 mereka bisa menjadi pembeda, seperti yang diyakini saat pertama kali tiba. Dengan risiko sebesar itu, bisa datang imbalan besar tapi juga tragedi. Menurut Euromaidan Press, Ukraina kehilangan 4 F-16 dalam 10 bulan pertama operasinya. Setiap kerugian tampaknya jadi pengalaman belajar, sebab Ukraina tak mengalami kerugian dari Juni hingga November 2025. Meskipun begitu, 4 F-16 yang ditembak jatuh adalah jumlah yang mengejutkan rendah. Ketika Anda mempertimbangkan betapa besar bahaya yang harus diterima oleh pilot Ukraina karena strategi-strategi cerdik mereka, bukan hanya kecerdasan para pilot Ukraina yang membuat kerugian ini tetap rendah. Seperti yang dijelaskan oleh TWZ Ukraina, juga sudah terbiasa untuk terus memindahkan F-16 mereka secara konstan. Ini tampaknya menjadi penyimpangan lain dari doktrin NATO, karena sebagian besar negara menyimpan jet tempur mereka di hanggar khusus. Atau, dalam kasus negara yang memiliki kapal induk, jet-jet itu disimpan di laut dan siap untuk melakukan serangan. Ukraina memindahkan F-16 mereka dan menggunakan landasan non-tradisional, kemungkinan jalan raya, menurut TWZ, untuk menerbangkan pilotnya. Sang pilot menjelaskan strategi Ukraina, menyatakan hal itu berkat profesionalisme, fleksibilitas, dan kecerdikan kami. Kami memiliki kesempatan untuk mundur dari pertempuran dan menyimpan peralatan kami di tempat-tempat yang tidak diduga oleh musuh. Kami bisa menyelesaikan tugas di satu lapangan terbang, lalu segera pindah ke lapangan terbang lain. Sebuah F-16 yang selalu bergerak adalah F-16 yang sulit dijadikan target oleh Rusia saat berada di darat. Kita dapat menambah ketidakpastian pada keputusan Ukraina dalam mengambil risiko dengan taktik F-16 mereka. Tentu saja, perubahan taktik ini tidak akan berarti banyak jika Ukraina tidak mendapatkan hasil setelah para pilotnya menyesuaikan apa yang mereka pelajari dari pelatih NATO mereka ke medan perang Ukraina. Namun, jika ada satu hal yang bisa ditunjukkan Ukraina dari kecerdikan mereka di udara, itu adalah hasilnya. Angkatan Udara Ukraina menyatakan F-16 mereka telah mencegat lebih dari 1.300 rudal dan drone Rusia sejak digunakan di Ukraina hingga November 2025. Itu angka besar, rata-rata 86 pencegatan per bulan. Dalam kasus-kasus ini, Ukraina menggunakan F-16 mereka untuk pertahanan, artinya para pilotnya jarang harus khawatir tentang masalah-masalah yang dibahas dalam video ini. Namun, Ukraina juga semakin berhasil dalam serangan-serangannya terhadap target darat di wilayah-wilayah yang diduduki. Menurut The Military Show,
F-16 Ukraina telah menghancurkan lebih dari 300 target darat seperti pos komando, gudang amunisi, fasilitas logistik, dan stasiun pengendali unmanned aerial vehicle. Serangan ini mungkin tidak terjadi jika Ukraina menemukan cara efektif menggunakan F-16 setelah menyadari strategi yang mengandalkan superioritas udara NATO tidak berhasil. Kedepannya mungkin akan terjadi hal serupa, seperti yang dicatat oleh TWZ Ukraina telah dijanjikan 87 F-16 oleh mitra baratnya di Denmark, Norwegia, Belanda, dan Belgia. Tidak semua jet ini telah dikirimkan, dengan penundaan terbesar berasal dari Belgia. Negara tersebut sedang menunggu untuk menerima F-35 dari Amerika Serikat yang dimaksudkan untuk menggantikan stok F-16 mereka yang sudah tua, dan F-35 tersebut membutuhkan waktu lama untuk tiba. Akhirnya, pada Oktober 2020, 5 batch pertama F-35 tiba di Belgia, sekitar 7 tahun setelah dibeli. Yang mungkin berarti bahwa Ukraina akan menerima setidaknya beberapa dari 30 F-16 yang telah dijanjikan Belgia kepadanya pada tahun 2026. Lebih banyak F-16 memberi Ukraina lebih banyak peluang melakukan operasi yang telah mereka kuasai setahun terakhir. Ukraina mungkin tidak bertindak seperti NATO, tetapi perang Ukraina juga tak sesuai perkiraan NATO. Satu hal yang pasti, strategi F-16 Ukraina efektif, dan Rusia membayar mahal dengan kehilangan posisi, peralatan, drone, dan rudal. Dan saat kita memasuki tahun 2026, Rusia mungkin harus menghadapi lebih banyak hal daripada sekadar bertambahnya persediaan F-16 milik Ukraina. Jet tempur Gripen buatan Swedia kemungkinan akan tiba di Ukraina tahun ini, bersama senjata lain yang dapat memperkuat daya serang Ukraina. Cari tahu lebih lanjut tentang senjata-senjata yang akan datang ini di video kami. Dan jangan lupa berlangganan acara militer untuk liputan lebih lanjut tentang taktik terbaru dan terbaik Ukraina. Terima kasih telah menonton.